Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qutiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mas'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Wa qala aidan yakni rawahu Ibnu Majah an Suhaib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihi nal barakah al bai'u ila ajal wal muqarada wa khaltul burri bisyairi lil bait la lil ba'i'. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, masih di seri ekonomi dan bisnis syariah, ya, meraih keberkahan di bulan berkah dengan ekonomi syariah. Saat ini kita sudah berada di pembahasan terkait dengan akad-akad di dalam Islam, dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan topik mudharabah. Apa itu mudharabah? Kita akan belajar bersama-sama. Oke, kita awali dengan takrif atau definisi dari mudharabah, ya. Dalam bahasa Indonesia yang namanya mudharabah itu adalah secara etimologi dulu, ya. Jelas mudharabah itu pasti dari bahasa Arab, ya. Mudharabah yang menggunakan kata dasarnya itu dorib yang berarti memukul atau berjalan, ya. Fadrib, ya, dikatakan itu maka berjalan di muka bumi, ya, sehingga kemudian dikatakan yang namanya mudharabah itu adalah proses seseorang, ya, secara bahasa masih, ya, yaitu memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, itu dorib, ya. Kemudian secara terminologi, secara istilah, bahwa yang disebut dengan mudharabah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak, ya, yaitu sahibul mal, ya, pemilik harta, dan juga mudharib atau pengelola, ya, dan kemudian keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian mudharib atau pengelola. Nah, dari sini kita ketahui bahwa mudharabah itu adalah akad kerjasama antara seseorang atau satu pihak yang memiliki modal, memiliki uang, ya, kemudian dengan pengelola yang dia memiliki skill atau memiliki kemampuan untuk berbisnis dan berwirausaha, ya. Itu adalah mudharabah. Nah, dasar hukum dari mudharabah pertama adalah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Ini sudah sering sekali kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah ditunaikan sholat, maka fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 198, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Ya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yaitu rizki dalam bentuk perniagaan
penjagaan dari robmu. Ya, ini kisah tentang bagaimana ketika dalam perjalanan haji, dia dalam melakukan haji itu ketika sudah selesai maka diperbolehkan kita untuk ya berdagang. Nah, kemudian juga dasar hukum berikutnya atau dalil berikutnya adalah firman ataupun sabda dari Nabi SAW. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Rasul SAW pernah bersabda, salasun fihinal barokah. Jadi ada 3 hal yang itu di dalamnya ada unsur keberkahan. Yang pertama adalah al-bai'u ila ajal, yaitu jual beli ya dengan cara tangguh. Ya, artinya ini dari perspektif penjual ya, untuk apa? Untuk memudahkan bagi para pembeli yang mungkin uangnya itu kurang padahal memerlukan barang ataupun jasa, sehingga al-bai' ila ajal di sana ada unsur keberkahan. Kemudian juga al-muqaradah ya. Muqaradah di sini maknanya adalah mudorobah, yaitu sama antara kerjasama antara dua pihak, pemilik modal sohibul mal dengan mudorib atau dengan pengelola. Kemudian juga ada juga dikatakan khaltul burri bisyairi lil bai' la lil ba'id ya. La lil bai' ya. Jadi dikatakan salah satu keberkahan juga itu adalah ketika mencampur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Jadi di situ ada unsur kesederhanaan di mana antara gandum ya, kemudian juga dengan tepung itu artinya bisa jadi dua kualitas yang berbeda, yang bagus dengan yang kurang bagus, kemudian dicampurkan untuk ya penghematan, untuk agar lebih sederhana dalam menu dan lain sebagainya ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, sehingga mudharabah sebagai sebuah kerjasama itu ada nasnya, ada dasar hukumnya. Kemudian berikutnya bahwa setiap akad sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya dalam terkait dengan akad gitu ya, maka ada arkan, ada rukun dalam mudharabah. Yang pertama adalah tadi sohibul mal atau pemilik modal, dan yang kedua adalah mudharib atau pengelola usaha. Nah, ini biasanya nanti disebut dengan akidan atau akidain ya. Jadi dua pihak yang melakukan kerjasama ya, yaitu sohibul mal yang pertama, yang kedua adalah mudharib atau pengelola. Yang berikutnya adalah ada modal usaha dan juga keuntungan. Jadi ada objek mudharabahnya, ada modalnya jelas bukan dalam bentuk utang gitu ya. Kemudian ada keuntungan nanti yang akan dibagi. Nah, di sana nanti yang ketiga rukunnya adalah ada ijab dan qabul. Artinya ada persetujuan antara kedua belah pihak, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan ataupun secara isyarat yang masing-masing itu dipahami. Dan tentu saja nisbah keuntungan itu sudah disepakati bersama di awal, apakah 70-30 atau 60-40 misalnya, itu sudah disepakati di awal ya, sehingga ada modal, ada jenis usaha, kemudian keuntungan, kemudian pelafalan atau lafadz dalam akadnya atau dalam transaksinya, dan juga dua pelaku yang melakukan transaksi itu. Ini saya ambil juga dari Imam Asy-Syarbini dalam Syarhul Minhaj. Nah, kemudian syaratnya, kalau tadi ada rukun, sekarang ada syaratnya. Syarat yang pertama baik itu sohibul mal ataupun mudharib ya, dua orang yang melakukan kerjasama itu adalah sudah balik, sudah dewasa dan juga berakal. Sementara sigat ijab dan qabulnya tadi harus jelas dan ya dipahami oleh pihak-pihak yang transaksi tersebut. Kemudian modalnya ini dalam bentuk uang ya, jumlahnya sudah jelas diketahui dan juga tunai serta dapat diserahkan ya. Tunai di sini ketika ditransfer kemudian sudah diterima, ya itu juga berarti menjadi sudah sah juga. Nah, nisbah keuntungan ini sifatnya dia harus proporsional sesuai dengan kesepakatan, tidak ada unsur-unsur yang dipaksa ataupun dizolimi gitu ya. Dan pekerjaan atau usaha jelas ini dia harus usaha yang halal serta sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi nanti ada jenisnya, bisa jadi dilihat dari sisi mudharabah yang mutlaqah, di mana mudharib itu diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai usaha, ataupun mudharabah yang sifatnya itu muqayyadah, yaitu mudharabah yang sudah ditentukan usahanya. Misalnya saya sebagai sohibul mal ya, kemudian saya ingin saya mau usaha misalnya jasa saja gitu ya, jasa misalnya haji dan umroh misalnya ya, berarti itu ya di situ saja usahanya, tidak boleh yang lainnya. Jadi ada ikatan di situ yang disebut dengan muqayyadah.
ya. Itu adalah transaksi dalam mudharabah. Nah, mudharabah ini banyak dipraktekkan di dunia perbankan dan juga lembaga keuangan syariah, di mana nanti pihak bank sebagai sohibul mal, sebagai pemilik uang, kemudian akan memberikan uangnya, memberikan dananya itu kepada mudharib, yaitu nasabah, kemudian nanti akan disepakati keuntungannya, jenis usahanya, dan juga nanti keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung dari masing-masingnya. Sehingga mudharabah menjadi solusi bagi masyarakat muslim yang sebagian memiliki modal tapi tidak memiliki usaha, atau mungkin memiliki usaha tapi tidak memiliki modal. Maka dengan akad mudharabah ini insya Allah kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana sabda dari Nabi SAW, bahwa dalam mudharabah itu ada unsur keberkahan, karena orang yang memiliki modal akan bisa berusaha, orang yang tidak memiliki modal tapi punya usaha, punya skill, kemampuan, juga bisa melaksanakan usaha atau bisnisnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.